Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, jamaah sekalian, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, dan hadirin jemaah sholat subuh yang mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur atas semua nikmat yang kita rasakan sampai pada detik ini. Tiada nikmat yang bisa kita hitung karena saking banyaknya ya. Dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya tidak sebanding dengan rasa syukur manusia, juga tidak sebanding dengan tingkat ibadah manusia. Tetap saja nikmat Allah itu lebih banyak. Oleh karenanya tugas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka nikmatnya akan aku tambah. Bisa bertambah secara fisik, juga bisa bertambah secara maknawi, keberkahannya, kemanfaatannya untuk orang banyak. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya. Semoga kelak bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang surat Al-Qari'ah, dan sampai pada pembahasan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian setelah hari kiamat. Kalau bulan lalu membahas tentang peniupan sangkakala ya, peniupan trompet. Tiupan pertama menandakan hancurnya dunia, semua isi dunia, semua yang ada di dalamnya, baik di atas bumi atau di dalam bumi, dan semua jagat raya yang ada. Tiupan yang kedua itu nanti semua makhluk hidup akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amalnya selama di dunia. Dan sempat kita bahas tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan manusia. Ternyata ada salah satu bagian dari tulang manusia itu yang tidak akan pernah hancur oleh apapun, oleh panas, oleh tekanan atau apa, yaitu tulang ekor. Tulang ekor itu yang kemudian nanti
menurut penelitian yang dilakukan secara sains bahwa tulang ini memang tidak akan mati atau tidak akan terkena panas, dan meskipun dipanaskan sekian ratus derajat, sekian ribu derajat, dia tidak akan mati. Dan dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia masing-masing sesuai dengan amal yang dahulu dia lakukan ketika di dunia. Nah, pagi hari ini kita insya Allah akan membahas tentang kondisi di padang mahsyar. Apakah itu padang mahsyar dan bagaimana kondisinya. Nah, untuk lebih berkahnya kita sama-sama baca terlebih dahulu surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang radiyah, yang memuaskan, menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang timbangan amal kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Baik, itu terjemahnya dan ayatnya. Sekarang kita beralih ke pokok bahasan yang ketiga tentang padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat yang luas ya,
di mana manusia setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana menunggu yang dalam waktu yang cukup lama, ya, dalam waktu yang sangat lama. Di dalam Al-Quran disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana fasbir sabran jamila, surat Al-Ma'arij, ya. Pada hari itu manusia menunggu dengan waktu yang sangat lama. Apa ukurannya? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, satu hari saja itu bandingannya 50.000 tahun. Khamsina alfasana, 50.000 tahun, itu sehari, ya. Sedangkan di padang mahsyar kita tidak tahu berapa lama, tergantung bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia, menanya kita satu-satu, mempertanggungjawabkan setiap amal-amal kita. Nah, dan ternyata tanah lapang yang Allah sediakan itu bukan tanah lapang yang ada di dunia. Jadi urusan dunia sudah selesai, dunia sudah hancur semuanya, sudah tidak ada bangunan-bangunan lagi, sudah tidak ada kehidupan lagi, hanya tinggal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dunia ini sudah hancur, gunung-gunung sudah hancur lebur, manusia tidak ada yang bernyawa, malaikat juga sudah dimatikan, bahkan malaikat maut pun dimatikan. Allah berseru, mana orang-orang yang sombong dahulu ketika di dunia? Mana orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan? Mana orang-orang yang mengaku lebih hebat dariku? Nggak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Jadi bumi ini bukan bumi yang nanti akan terjadi di padang mahsyar. Demikian juga langit, dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi semua yang ada itu bukan alam dunia yang ada. Bahkan matahari pun, ya, matahari pun bukan matahari yang ada di dunia. Pokoknya urusan dunia sudah selesai. Tidak ada sesuatu yang kekal, semuanya habis. Nah, bagaimana sifatnya? Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di sebuah tanah lapang putih kemerahan, ya, kemerahan seperti lingkaran yang jernih. Jadi ini nanti mungkin menjadi pokok diskusi, apakah bumi itu datar atau bulat, ya kan? Bubur diaduk apa dicampur? Nah, ribet dah itu. Bubur tinggal makan aja, nggak usah ribet diaduk apa enggak gitu ya. Bagusan mana? Bagusan yang kenyang ada. Yang kenyang itu bagus, yang mengenyangkan bagus. Nah, maka kemudian apa? La tara fiha iwaja wala amta. Tidak sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah atau yang tinggi. Jadi enggak ada tempat yang tinggi, enggak ada yang tempat yang rendah. Datar semua. Datar, enggak ada bangunan. Dan luasnya luas sekali, tidak diterangkan luasnya. Dan manusia akan dikumpulkan di sana. Menurut Dr. Sulaiman Al-Ashqar itu diterangkan bahwa di padang mahsyar itu nanti manusia akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, Kelompok yang pertama akan berkumpul di sana orang kafir, ya, orang kafir. Yang kedua orang musyrik sama orang munafik. Ini kelompok pertama, dijadiin satu. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ini jadi satu kelompok. Kelompok yang kedua, orang-orang diantara umat Nabi Muhammad SAW yang dia punya amal soleh tapi dosanya juga banyak.
ya, beramal soleh juga berdosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Kelompok yang ketiga adalah para nabi, ya, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Itu 3 kelompok besar. Nah, kelompok yang pertama, orang kafir, orang musyrik dan orang munafik itu dikelompokkan dalam satu kelompok besar. Orang kafir yang tidak percaya Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik dia percaya Allah tapi memiliki Tuhan yang lain, memiliki sesembahan yang lain. Dia percaya Allah yang menciptakan alam dunia, yang memberi rezeki dan sebagainya, tapi dia juga punya Tuhan yang lain. Bisa Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan bapak dan seterusnya. Kemudian orang munafik secara fisiknya, secara lahiriahnya, tampilannya itu agamis, ya, membela atau membawa simbol-simbol agama secara fisik, tapi secara batin dia sama sekali tidak beriman, sama sekali tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Imannya itu pura-pura, bohong-bohongan. Ini orang munafik. Maka orang munafik kelak di akhirat, ya, di neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu paling rendah nanti, nerakanya paling bawah, di keraknya neraka. Ini orang munafik, orang kafir, orang musyrik dan orang munafik. Maka kemudian di dunia ini kita pandai-pandailah memilih teman, karena kelak kita akan dikumpulkan bersama teman-teman terbaik kita, teman-teman yang dekat dengan kita. Kalau di dunia ini teman-temannya soleh, teman-temannya bagus, teman-temannya baik, teman-temannya yang pada senang ke masjid, senang beramal soleh, senang ngaji, senang taklim, insya Allah nanti berkumpul di sana bareng. Ya, kita juga bersama teman-teman membela yang benar, membela sesuatu yang benar. Itu. Dan nanti orang-orang dengan teman-temannya yang seperti itu dan membela mereka yang seperti itu, ya nanti akan berkumpul dengan mereka. Ini. Nah, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah atau yang tinggi. Jadi sesuatu yang datar, ya. Bayangkan di tempat yang begitu luas, dari orang-orang zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman nanti dikumpulkan. Gimana kreditnya itu, ya, gimana susahnya, gimana repotnya. Bayangkan kita akan mencari teman-teman kita. Gimana kita nyari teman-teman kita? Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan? Kalau bagi Allah itu enggak sulit. Ya. Umatnya Nabi Muhammad, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak akan bisa diciriin, ditandain. Ya, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, pada peristiwa padang mahsyar nanti dengan jumlah umat manusia yang sangat banyak, miliaran dari zaman dulu sampai zaman sekarang, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menandakan bahwa itu umatnya Nabi Muhammad, dan bagaimana engkau bisa tahu bahwa kami adalah umatmu?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Min atharil wudu," dari bekas-bekas wudu. Jadi kalau kita berwudu itu nanti akan memiliki tanda tersendiri, wajah kita bersinar, anggota wudu kita bersinar, ya. Semua yang dibasuh oleh air wudu kelak akan memancarkan cahaya dan sinar di tengah. Kalau dalam istilah tauhid itu aswadul a'zam, satu jumlah manusia yang sangat banyak, yang hitam, ya, yang hitam semuanya. Nah, umatnya Nabi Muhammad itu cirinya dia putih bersinar, ya, seperti kulit belang yang putih di tengah kulit yang hitam pada hewan sapi. Jadi sapi kalau punya kulit hitam kemudian punya belang putih, nah putihnya itu akan kelihatan. Nah, umatnya Nabi Muhammad itu terlihat dari bekas-bekas air wudhu yang dahulu di dunia dia lakukan. Itu mudah bagi Nabi. Itu yang bersinar wajahnya ambil, yang bersinar tangannya ambil.
Maka di sini buat kita memperbanyak wudu, ya, memperbanyak wudu. Apapun aktivitas kita. Kalau wudu mau sholat iya, cuman wudu untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Mau kerja wudu dulu, mau melakukan aktivitas-aktivitas yang baik wudu dulu, mau bepergian wudu dulu. Jadi kita dalam kondisi suci. Dan kalau nanti Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi kita sedang bepergian, perjalanan, kita dalam kondisi bersuci, punya wudu. Tentu ini kondisi yang istimewa. Ini ya. Baik. Kemudian bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Jadi dalam kondisi seperti ini, seperti yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Kemudian Aisyah bertanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini sambil memegang kepalanya, "Ya Rasul, bagaimana nanti manusia di padang mahsyar tidak berpakaian, tidak beralas kaki? Tentu salah satu di antara manusia dengan yang lain bisa melihat aurat mereka atau melihat aurat orang lain." Apa jawaban Rasul? "Wahai Aisyah, sesungguhnya peristiwa pada hari itu sangat dahsyat sampai-sampai orang tidak sempat berpikir melihat aurat orang lain atau aurat dirinya sendiri." Jadi kalau nggak sempat melihat, nggak sempat berpikir itu kira-kira urusannya kecil atau besar? Besar sekali, nggak kepikiran banget. Kayak orang misalnya lagi asik di depan HP kan, ada apa yang lewat dia nggak kepikiran kan? Ada orang lewat nggak kepikiran, tiba-tiba lewat. Kalau dia lagi asik misalnya chatting atau apa, itu baru HP. Belum urusan nanti ketika masing-masing manusia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Sungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan dan ada juga yang berkendaraan. Sebuah riwayat menyatakan bahwa hewan-hewan kurban kita yang kita kurbankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi kendaraan kita. Dan ada juga yang diseret di wajah-wajah kalian. Yang diseret di wajah-wajahnya, jadi wajahnya diseret itu adalah wajah-wajah orang kafir. Kenapa? Rasulullah ditanya oleh para sahabat, kenapa mereka berjalan dengan diseret pada wajahnya ya Rasul? Karena dahulu mereka di dunia tidak mau mendengarkan ajaran Allah dan perintah Rasulullah SAW. Maka apa bedanya orang yang tidak mau mendengarkan ajaran Allah, perintah Rasulullah? Apa bedanya antara muka, antara wajah dan kaki? Sama aja. Ya, wajah dan kaki sama aja. Orang gak mau dengerin, gak mau ikut perintah Allah, gak mau ikut anjuran Rasulullah. Nih ya, ada dalam keadaan berjalan, ada juga dalam kendaraan berkendara. Karena jumlahnya manusia sangat banyak dan kondisi manusia juga terpencar-pencar entah di mana, ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka dengan tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, mereka akan muncul, akan tumbuh seperti tumbuhnya kecambah. Ya, ketika sudah menjadi fisik bentuk manusia yang baru, mereka akan menuju padang mahsyar ya, dengan tertunduk. Karena mereka tahu akan mempertanggungjawabkan semua amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mati syahid, dia akan dibangkitkan, dibalikkan lagi wujudnya ketika dia mati syahid. Sehingga orang-orang yang mati syahid itu nanti di hadapan Allah dia akan bersaksi, "Ya Allah, ini tanganku yang terluka. Ya, ini bagian tubuhku yang terluka.
Ini yang dulu aku lakukan, luka ini yang dulu aku pertahankan agamamu di hadapan manusia. Aku membela agamamu, ini buktinya. Seperti itu. Itu orang-orang yang mati syahid, dibangkitkan dalam kondisi dia. Nah, bagaimana dengan orang-orang kafir? Tadi sudah saya sampaikan. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, bukankah Allah yang membuat seorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia, mampu membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Bayangin, berjalan pakai wajah. Gimana itu, Pak? Ya, berjalan pakai wajah, kakinya di atas, palanya di bawah. Ya Allah, nggak kebayang ya. Menempuh perjalanan yang jauh, entah di mana itu padang mahsyarnya, entah di mana dia berada. Nih, makanya orang-orang kafir seperti itu. Lalu Qatadah mengatakan, benar demi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang mampu membuat segalanya. Sekarang aja orang-orang kafir pada belagu ya. Belagu banget dah sekarang. Sampai enggak penting ngapalin Quran. Waduh. Kampus enggak usah masuk ada jalur Al-Quran. Al-Quran kan sekarang sudah bagus, sudah ada di Play Store ada gitu. Ngapain diapalin gitu. Nih orang sombong banget nih. Besok dia jalan pakai wajah, rasain lo ya. Gitu. Sombong banget gitu. Gak penting Al-Quran dihafalkan. Dia nggak tahu bahwa orang-orang yang hafal Al-Quran, yang hafal ayatnya itu, nanti di yaumil akhir dia suruh baca apa yang dihafalkan. Jadi Al-Quran yang kita hafalkan ya sesuai dengan yang kemampuan kita miliki. Nanti salah satu bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hafid Al-Quran, yang hafal Al-Quran, itu suruh baca iqra'u warattil kama kunta turattil fid dunya. Kata Allah, baca seperti dahulu kamu di dunia senang baca ini. Karena bentuk fisik Al-Quran kan udah nggak ada, kertas-kertasnya sudah hancur, sudah nggak ada, di Play Store nggak ada, HP-nya juga udah nggak ada, ya kan? Nanti yang dibaca di mana? Yang ada di hati manusia, yang dihafalkan, yang setiap hari kita baca. Kata Allah, sesungguhnya derajatmu di surga itu sebanyak ayat yang kau baca. Sebanyak ayat yang kau baca, tuh derajatmu paling tinggi. Nah kalau nggak ngafalin, atau kalau menganggap orang yang hafal Al-Quran itu rendah, nggak perlu lagi Al-Quran dihafalin, nauzubillah summa nauzubillah, itu orang cocoknya diapain, Pak? Ya, ya mudah-mudahan sih kita doain bisa tobat ya. Tapi kalau enggak ya kebangetan. Ya, jadi nggak penting saya lihat videonya pengen gedek aja itu. Nggak penting Al-Quran dihafalin, nggak penting jalur kampus masuk Al-Quran. Al-Quran itu zaman dulu, waktu belum ada belum ada buku, belum ada tulisan, maka dihafalin. Sekarang kan sudah canggih katanya. Ini orang dia berpikir kemana, yang aslinya kemana gitu, nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok, ya. Nggak sembung bawain golok, nggak nyambung bawain golok ya Pak ya. Ya, inna awwala man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Sungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, para nabi itu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipakaikan dengan pakaian yang mulia pada hari kiamat. Begitu juga orang-orang tua yang punya anaknya hafal Al-Quran akan dimuliakan dengan pakaian-pakaian kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih mahkota di kepalanya di hadapan orang yang miliaran yang ada di padang mahsyar itu. Dipanggil, nih orang yang anaknya hafal Al-Quran, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia. Ya. Jadi amal-amal itu penting nanti ketika di akhirat.
mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Jadi ketika mati dia dibangkitkan dengan pakaian yang nanti dia akan bangkitkan pada hari kiamat kelak. Ini mayit yang dia berjuang, berjihad dan mati syahid. Dia akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Ya, dia punya bukti bahwa dia meninggal karena membela Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan. Jadi matahari yang ada itu bukan matahari yang ada sekarang. Karena matahari yang ada sekarang sudah nggak ada, sudah habis, sudah hancur. Nah, matahari yang ada itu matahari di hari akhirat, yang bukan hari dunia lagi. Pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. 1 mil itu 1600 sekian kilometer, 1600-an. Ya, dekat ya. Sementara jarak matahari dan bumi sekarang itu nih 149,6 juta kilometer ini sekarang. Ya, 149 juta. Sementara nanti di padang mahsyar itu cuman 1 mil. Sementara jarak sekarang matahari ke bumi itu 149 juta kilometer. Berapa mil tuh Pak? Bagi deh. Sementara ukuran nanti 1 milnya itu 1609,34 kilometer. Ini ukuran sekarang. Dan ternyata kan ukuran sekarang berbeda dengan ukuran nanti di akhirat. Ya, ukuran-ukuran dunia sudah selesai, tinggal ukuran-ukuran akhirat. Kemudian Sulaim bin Amr berkata, demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata, untuk menghias mata. Nabi bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki, ada yang sampai kedua lututnya, ada yang sampai pinggangnya, dan ada orang yang sampai tenggelam dalam keringatnya, memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Ya, ada yang tenggelam sesuai dengan amalnya. Ya, panas kan, panas banget. Kayak sekarang panasnya 34 derajat sekarang nih, siang hari itu 34 derajat, panas banget. Bayangin orang nunggu di situ, nunggu Allah Subhanahu wa taala periksa satu-satu setiap amal kita dalam waktu yang lama, enggak makan, enggak minum, seperti itu. Jadi ya sangat lama dan enggak kebayang ya. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kasih naungan, kasih pertolongan. Orang-orang yang akan ditolong Allah Subhanahu wa taala pada hari itu nggak ada naungan lain, nggak ada perlindungan lain, nggak ada tempat berteduh yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 7 golongan itu yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil nih orang pertama atau golongan pertama, istimewa. Karena pemimpin itu dia melaksanakan amanah orang banyak. Amanahnya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, membahagiakan rakyatnya, menunaikan janji-janjinya. Ini pemimpin. Pemimpin dahulu Khulafaur Rasyidin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan semua yang dipikulkan di pundaknya. Umar bin Khattab yang memikul gandum untuk wanita miskin beserta anaknya yang kelaparan, dia pikul dengan pundaknya sendiri, seorang pemimpin. Maka jadi pemimpin itu nggak gampang ya. Dan jadi pemimpin itu berat.
Dan setiap kita adalah pemimpin buat diri kita masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian tuh pemimpin, dan setiap kalian itu akan ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Ya. Adapun yang maksud di sini pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dia dipercaya oleh rakyatnya, kemudian dia melaksanakan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Jadi pemimpin kan praktis memang harus siap sedia 24 jam. Ya, apa yang dibutuhkan rakyatnya. Rakyatnya udah pada makan semua atau belum? Ya, seperti Umar bin Khattab kan inspeksi malam-malam. Ini ada apa nih? Terus keliling, udah makan belum nih rakyatnya? Maka pemimpin itu kalau rakyatnya kenyang, dia orang terakhir yang merasakan kenyang. Tapi kalau rakyatnya yang lapar, dia pertama kali orang yang tahu bahwa rakyatnya itu lapar. Maka jangan sampai ada lingkungan kita, di lingkungan orang yang kelaparan, nggak makan terus mati. Jangan sampai. Jadi tetangganya buat apaan tuh, nggak tahu wilayah lingkungannya. Ini pemimpin yang adil. Maka kalau mau diambil pemahaman terbalik, ya, pemimpin yang tidak adil ya pemimpin yang enggak akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah. Ini bapak-bapak paling muda umur berapa nih Pak? Sekarang 24. Serius? 42. 42. Ya 30-an ada ya, 35. Di bawah 40 ada, masih muda-muda. Ya, pemuda yang dari kecilnya tumbuh terpaut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Maka tugas kita sebagai orang tua bagaimana menjadikan anak-anak kita itu jadi terpaut pengen ibadah. Ya. Cara paling mudahnya bagaimana anak-anak kita itu jadi tahu tentang pentingnya sholat, nggak harus diingetin. Ini yang nggak gampang, terutama anak laki ya. Ini anak-anak laki kalau udah kenal futsal udah lupa sholatnya, kumpul sama teman-temannya yang SMA, kuliah, kadang-kadang kalau nggak diingetin lupa sholatnya, ketinggalan. Dan sekarang itu generasi yang cepat bosan. Generasi milenial yang cepat bosan dengan rutinitas, sehingga sholat kan rutinitas, dan ketika itu dia cepat bosan dia nggak bakal ngelakuin. Maka bagaimana pentingnya kita sebagai orang tua mendorong bahwa sholat itu adalah menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing, bukan tanggung jawab ayah ibunya. Ayah ibunya cuman ngasih tahu ini wajib, ini penting, kamu sudah balik, lagi udah balik ya, udah disunat, udah balik, udah tanggung jawab dia. Mencoba agar dia bisa memahami tentang pentingnya tanggung jawab sholat itu. Ini untuk anak-anak muda kita sekarang. Nah, kadang-kadang kalau di sekolahan saya tanya, siapa yang pagi ini sholat subuh di masjid? Paling satu kelas 30-an orang, yang tunjuk tangan nggak lebih dari 5 orang. Saya Pak gitu ya, 5 orang, karena rumahnya samping masjid, dekat masjid. Ya, atau diajak bapaknya ke masjid. Terus siapa yang pagi ini misalnya sholat subuhnya jam 6? Oh lebih banyak tuh. Saya Pak, bangun jam berapa? Setengah 6, jam 6 kurang seperempat. Siapa yang pagi ini nggak sholat? Nggak ada yang ngacung ya, tapi ada yang nggak sholat, ada gitu. Ini anak-anak sekarang seperti itu Pak. Jadi kayak nggak sholat tuh udah biasa aja. Apalagi mohon maaf orang tuanya tidak ngecek itu, ya tidak ngecek udah sholat belum. Pokoknya nggak apa-apa jadi orang tua yang bawel terkait dengan sholat, karena nanti kalau dia sudah dewasa ya, dia akan tahu, akan ingat, oh iya dulu ayah saya ngingetin terus buat saya sholat. Kita juga rajin sholat seperti sekarang karena dulu ayah ibu kita lumayan bawel ngingetin kita kan, sholat, kamu cari kita ngumpet, dikejar gitu ya, belum sholat. Jadi jangan sampai anak-anak kita dibiarkan memahami sendiri
ya. Kalau masih SD, SMP, SMA diingetin terus sholatnya. Apalagi masih dekat dengan kita. Kalaupun jauh dengan kita, terus kita ingat tentang sholatnya. Karena sholat ini yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah. Kenapa pemuda? Karena pemuda ini ya harapan bangsa, harapan orang tuanya, cita-citanya masih melangkahnya, larinya masih kencang, cita-citanya masih jauh. Dari awal sudah tumbuh baik, harapannya nanti lebih baik. Kenapa nggak disebut orang tua di sini? Ya orang tua, mau ngapain lagi orang tua? Orang tua kan harapannya udah tinggal ngedoain anaknya, udah tinggal ibadah. Artinya kalau ada orang tua yang soleh, orang tua yang rajin ibadahnya, ya memang harus begitu. Emang harus begitu. Jangan sudah usia 50, 60 masih nongkrong aja main gaple, main kartu gitu ya, begadang. Udah kelewatan bos ya, udah tua ya. Kalau masih muda kan orang masih muda, hafalannya banyak, bacaannya bagus, pinter lagi, cerdas lagi, wah subhanallah nih istimewa. Seorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid nih, DKM nih, miliknya DKM. Seorang hatinya senantiasa terpaut di masjid. Maksudnya yang pertama orang yang ngurusin masjid ya, atau orang yang memang ingin selalu beraktivitas membantu apa kebutuhan masjid. Selalu aja, ini masjid kurang apa ya? Ini gimana kita bikin programnya? Atau orang yang senantiasa pengen sholat di masjid, ini pokoknya terpaut ke masjid terus. Lagi di perjalanan, sholat nih, mampir ke masjid. Jadi diistimewakan orang yang hatinya terpaut di masjid untuk beribadah, untuk menyediakan sarana ibadah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Sahabat, ya. Kita juga dulu mungkin punya sahabat yang ya ketika sekolah bareng, kuliah bareng, sekarang terpisah jauh, cuman bisa WA gitu ya. Saling mendoakan, ya. Ada kesempatan berkunjung, ya, bertemu karena Allah. Ya kita bantu dia. Kita bukan saudara, tapi udah deket banget, udah kayak saudara. Malah yang jadi saudara malah jauh kan. Zaman sekarang gitu, saudara jadi jauh, orang lain jadi saudara. Ini repotnya begitu. Padahal seharusnya semuanya adalah saudara yang baik. Datang karena Allah, berpisah karena Allah. Kadang kalau kita punya tetangga yang baik gitu ya, kemudian dia harus tugas keluar kota lama, berpisah ya, atau rumahnya dijual dia pindah, kita suka sedih ya. Ini orangnya baik nih, orangnya enak gitu ya. Kita berpisah dengan kita, jauh dari kita ya, karena atas dasar apa? Atas dasar saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus 5, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik ya, lalu ia mengatakan aku takut Allah. Ada nggak ya Pak sekarang? Laki-laki diajak oleh seorang wanita berkedudukan lagi cantik, lalu ia mengatakan sungguhnya aku takut Allah. Ini sepertinya tepatnya dulu dialami oleh Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh wanita bangsawan, cantik juga, rupawan juga, nggak ada orang juga. Nabi Yusuf dipaksa, enggak, aku takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang gimana Pak? Wanita cakep datang, bang sini bang, dia, aku takut bini. Ini dia, takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Ini dia naungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. 6, orang yang bersedekah merahasiakan secara diam-diam. Jadi ibaratnya tangan kirinya nggak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Artinya ikhlas banget. Ngasih taunya diam-diam. Orang kalau ngasih sesuatu kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan secara diam-diam, ya tidak usah rame-rame dan nggak usah diekspos. Yang penting dia udah dikasih, ada diam. Dan orang-orang seperti itu banyak, ya banyak.
Ada yang misalnya setiap bulan datang ke rumah anak-anak yatim, ngasih udah buat sekolahnya. Ada yang ke rumah kaum duafa, kasih juga, nggak terlihat oleh kamera dan sebagainya. Udah. Jadi begitu ikhlasnya buat ngasih orang. 7. Orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi lalu berlinanglah air matanya. Jadi ingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, dalam sholat malamnya, dalam kondisi yang nggak ada orang lain, hanya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala lalu menetes air matanya. Dia ingat dosa-dosanya, dia ingat perbuatan jahatnya, perbuatan buruknya, dia minta ampun sama Allah. Ya, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala lalu air matanya menetes. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dalam kondisi yang dulu kami sulit dan sedih. Al-Quran diturunkan. Maka jika kalian baca Al-Quran, fatabaka, pura-puralah kalian menangis. Ya. Kalau kalian tidak bisa nangis, kalau baca Al-Quran lagi sendiri kan, apalagi kita ngerti terjemahnya, itu kerasa. Ya. Kerasa. Maka dari sini diambil pelajaran, baca Al-Quran atau berzikir, itu memang kita kudu menyediakan waktu. Waktunya kita sediain. Sehari misalnya 10 menit, 15 menit buat baca Al-Quran. Sehari 5 menit, 10 menit buat zikir. Zikir habis sholat, zikir dalam perjalanan, atau memang zikir kita punya waktu tersendiri buat zikir. Ya, seperti itu. Ini 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada yang lain, nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Baik, ada yang mau didiskusikan? Dipersilakan.